Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Vanessa memang banyak yang mencintai. Masyarakat dan fansnya tidak ingin Vanessa meskipun sudah meninggal kembali disakiti. Rencana pihak Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam dan sudah mengurus izin katanya membuat sakit perih hati orang-orang yang mencintai Vanessa. Para fans dari Vanessa, Gala, dan Bibi Ardiansah itu tidak terima jika makam orang yang dicintainya itu kemudian diusik-usik lagi karena menganggap mereka sudah tenang. Nah, kali ini pun karena tidak terima, mereka akan berdemo di makam Vanessa Angel siang ini. Nah, siapakah mereka? Dari mana asalnya? Siapa yang menggerakkan? Apa motivasinya? Yuk kita simak saja Kupas Tipis-Tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com, puluhan orang akan gelar unjuk rasa di makam Vanessa Angel siang ini. Makam Vanessa Angel di Taman Makam Islam Malaka akan didemo sekitar 30-an orang, mengatasnamakan Barisan Kesatria Nusantara. Demo tersebut dilakukan hari ini Sabtu 12 Februari sekitar pukul 11. Dalam keterangan yang diperoleh, BKN mengaku akan melakukan aksi damai untuk menolak rencana pemindahan makam Vanessa Angel seperti yang diutarakan Dodi Sudrajat. Sehubungan dengan diadakannya aksi damai kemanusiaan penolakan pemindahan makam, maka dari itu kami BKN DKI Jakarta beserta beberapa elemen masyarakat bermaksud akan mengadakan aksi tersebut, bunyi isi surat itu. Seperti diketahui, pemindahan makam Vanessa Angel dari Taman Makam Islam Malaka ke TPU Karet Bifak menuai kontroversi. Dodi Sudrajat sebagai ayah Vanessa ngotot melakukan aksi pemindahan makam tersebut. Sementara di luar itu banyak pihak yang menolak, termasuk dari pihak besannya Haji Faisal yang merupakan ayah dari Bibi Ardiansah. Dodi Sudrajat tidak main-main. Kabarnya setelah acara 100 hari Vanessa Angel, Dodi akan melakukan pemindahan makam tersebut. Ia juga dikabarkan telah mengurus segala surat untuk pemindahan makam. Namun usaha Dodi Sudrajat untuk melakukan pemindahan makam sepertinya akan terbentur dengan peraturan. Karena menurut keterangan dari salah seorang petugas TPU Karet Bifak, salah satu syarat bisa dipindahkannya makam tersebut harus ada surat izin dari pihak Haji Faisal. Dan seperti kita tahu bahwa BKN ini atau Barisan Kesatria Nusantara ini ketua umumnya adalah Gus Rofik. Gus Rofik memang sejak awal menyorot tingkah laku Dodi Sudrajat, mulai dari rencana pembongkaran makam, kemudian soal tol yang Dodi Sudrajat tiba-tiba foto dan berhenti di jalan tol Jombang di tempat kecelakaannya Vanessa. Dan akhirnya Gus Rofik juga melaporkan Dodi Sudrajat atas dugaan pencemaran nama baik. Begini kata Gus Rofik saat menjalani pemeriksaan atas laporannya kepada Dodi di Polda Metro Jaya. Nah, mengenai pemindahan makam yang saya lihat dari media katanya sudah izin, sudah begitu, itu hoak, itu bohong, itu bohong ya. Dan saya kan sudah pernah ngomong tuh di TikTok, di mana dulu pertama selama saya masih hidup, ini bukan sombong, cuman orang sombong memang harus disombongi dalam agama itu. Ya, harusnya Pak Dodi ini sebagai orang tua mbok ya mikir gitu loh. Tapi nggak tahu kalau Pak Dodi punya kepentingan lain sehingga mengangkat isu bongkar makam. Padahal nggak akan bisa, serius nggak akan bisa itu bongkar makam. Aturan agamanya jelas, aturan hukum positifnya juga jelas gitu loh. Nggak gampang bongkar makam itu.
Jadi persetujuan keluarga itu tidak hanya keluarganya Pak Dodi, tapi keluarganya Pak Haji Faisal. Karena Vanessa, almarhumah Vanessa meninggal itu karena dia masih sebagai istri sah almarhum bibi dan ibunya Gala gitu loh. Itu bohong, itu pansos paling itu itu Pak Dodi Sudrajat itu. Kalau dalam hukum Islam sendiri seperti apa, Pak? Wah, kalau hukum Islam tambah fatal lagi itu, karena di agama Islam itu orang boleh bongkar makam itu dengan catatan, misalnya ada tanah longsor. Nah, kemudian ada banjir bandang sehingga mayatnya kelihatan. Nah, yang ketiga kepentingan forensik. Misalnya karena ini diperlukan forensik, harus diperiksa, harus dibongkar. Itu gitu loh. Dan izinnya sendiri menurut Haji apa memang cuma dari pihak Pak Dodi atau harus? Oh, yang namanya pembongkaran keluarga besar ya harus melibatkan semua. Apalagi kan almarhumah Vanessa ini jadi yang namanya anak menantu, tapi ketika dia masih terikat sebagai istrinya, putranya Pak Faisal, ya dia anaknya Pak Faisal. Gitu loh. Iya, anak dia, walaupun anunya aja itu kan pemetaan aja, pemisahan, oh iki anak menantu, iki anak. Tapi hakikatnya anak kandung, makanya sampai wudhu aja megang sampai kan seperti itu kan. Itu gitu loh. Kalau efek dari pembongkaran makam sendiri, efek negatifnya kepada nama baik almarhumah sendiri mungkin. Oh iya, jadi begini ya, sebenarnya bongkar makam itu adalah aib. Karena ketika makam misalnya dibongkar dapat 1 tahun atau dapat 100 hari misalnya, terus kemudian tidak utuh, lalu kemudian wajah mayatnya begini, otomatis wartawan kan pasti menulis itu. Nah ini aib gitu loh. Nah Pak Dodi sebagai orang tua harus memikirkan itu, jangan karena kepentingan dirinya, alasan mimpi, kalau wasiat suratnya kayak apa, panjang itu, nanti bisa-bisa dipidana nanti Pak Doni itu. Bisa-bisa Pak Dodi Sudrajat bisa dipidana itu kalau nanti bikin aneh-aneh gitu. Nggak ada izin bilang ada izin, nggak ada izin bilang oh izinnya sudah, nanti itu berita hoak menyebabkan keonaran, nanti bisa dilaporkan sama masyarakat gitu karena muncul keonaran. Himbauan dari Pak Haji Rofi sendiri kepada Pak Dodi? Saya kira saya tidak perlu menghimbau ya sama Pak Dodi Sudrajat ini. Soalnya Pak Dodi ini satu ya sudah besar, sudah pinter gaya, jadi nggak perlu lah dihimbau ya. Lebih baik saya menghimbau orang lain aja. Menghimbau Pak Dodi, semua ustadz, semua ulama sudah ngomong bahwa bongkar makam itu hukumnya haram.